Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Sebelum lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran IPS kelas 9, kita akan bahas tema 1, manusia dan perubahan. Perubahan sosial, dan kali ini kita akan bahas ada dua materi. Yang pertama, apa itu perubahan sosial, dan yang kedua, bentuk perubahan sosial. Tujuan pembelajaran, satu, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian perubahan sosial. Dua, peserta didik dapat membedakan bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial baik atau buruk. Perhatikan kedua gambar di atas. Apa komentarmu terhadap gambar tersebut? Gambar pertama memperlihatkan aktivitas keluarga yang sedang asik bermain bersama, sementara gambar yang kedua memperlihatkan aktivitas keluarga yang sedang sibuk menggunakan gawainya masing-masing. Kedua gambar tersebut memperlihatkan kecenderungan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah keluarga sebelum dan sesudah terjadi perkembangan teknologi terkini. Ya, fenomena tersebut menggambarkan contoh perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, kita semua adalah aktor dari perubahan sosial yang berperan untuk menentukan apakah perubahan yang terjadi akan menuju ke arah yang baik atau buruk. Perubahan sosial. Pertama kita mulai, apa itu perubahan sosial? Refleksikanlah pengalaman hidup yang sudah kalian alami dari masa kecil hingga saat ini. Apakah selama proses tersebut kalian telah mengalami berbagai perubahan? Perubahan yang paling jelas dapat dilihat dari perkembangan fisik. Akan tetapi, di samping itu tentu ada banyak perubahan lain, seperti kebiasaan sehari-hari, cara berinteraksi, pola pikir, dan lain sebagainya. Perkembangan setiap individu, masyarakat juga mengalami perubahan dalam berbagai hal seiring perkembangan zaman. Perubahan yang paling jelas dapat dilihat dari penampilan fisik, seperti cara berpakaian dan penggunaan alat-alat penunjang kehidupan atau teknologi. Perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Menurut Selo Sumarjan, seorang ilmuwan di bidang sosiologi, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dua, bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial terbagi atas satu, waktu, dua, cakupan, tiga, perencanaan, dan yang keempat, arah perkembangannya. Kita mulai di A, perubahan berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu terbagi atas dua bagian. Yang pertama, perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau evolusi. Yang kedua, perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Kita mulai di perubahan sosial berlangsung secara lambat atau evolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, rentang waktu antara ratusan hingga ribuan tahun. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat.
Perubahan ini seringkali terjadi karena dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa baru yang berlangsung di masyarakat. Revolusi dalam kehidupan manusia dapat terjadi diawali dengan adanya perubahan bidang-bidang tertentu seperti teknologi, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Bentuk revolusi dalam bidang kehidupan dapat dilihat pada sekitar abad ke-18 Masehi di Eropa, yaitu setelah ditemukannya mesin-mesin produksi yang memungkinkan dibuatnya sebuah barang secara massal, cepat, dan efisien. Peristiwa yang disebut sebagai revolusi industri ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat dalam bekerja dan memenuhi kebutuhannya. Revolusi industri kemudian terus berlanjut hingga saat ini dengan ditemukannya proses produksi yang semakin canggih yang bisa dioperasikan secara digital. Memasuki dekade kedua abad ke-21, dunia ramai memperbincangkan lahirnya tahapan industri terbaru yang disebut dengan Industri 4.0 atau 4.0. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Jerman pada tahun 2011 saat mempublikasikan rencana pembangunannya. Konsep revolusi industri 4.0 atau 4.0 membagi tahapan perkembangan industri. 1. Industri 1.0 atau 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap yang mengubah tenaga otot manusia menjadi tenaga mesin dalam proses produksi. Industri 2.0 atau 2.0 ditandai dengan penemuan mekanisme produksi massal dan pengembangan energi listrik. Yang ketiga, industri 3.0 atau 3.0 ditandai dengan penemuan teknologi digital dan sistem komputerisasi. Yang keempat, industri 4.0 atau 4.0 ditandai dengan penemuan teknologi internet, jaringan nirkabel, dan kecerdasan buatan. B. Perubahan berdasarkan cakupan. Perubahan sosial berdasarkan cakupan terbagi atas perubahan kecil dan perubahan besar. Kita mulai di perubahan kecil, di mana perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja. Perubahan ini tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalamnya. Perubahan sosial dengan cakupan yang kecil. Perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalam. C. Perubahan berdasarkan perencanaan. Perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Perubahan direncanakan. Terbagi atas perubahan direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kita mulai di perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tersebut biasanya disebut sebagai agen perubahan atau the agent of change. Agent of change ya. Perubahan ini dapat terjadi dari skala kecil atau masyarakat di satu wilayah hingga skala terbesar masyarakat dunia. Perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan terjadi akibat adanya bencana alam,
sebagai dampak dinamika geografis atau bencana sosial sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri. C. Perubahan berdasarkan arah perkembangan. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya terbagi atas perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres. Perubahan progres ini adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Perubahan ini kerap membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Perubahan regres. Perubahan regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Perubahan ini kerap membawa kerugian bagi kehidupan masyarakat. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Kini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.